Nama saya Rosid, saya sebagai seniman pelukis. Saya sebagai pelukis dari tahun 89. Saya awal ke Bandung, tujuan saya ke Bandung ingin menekuni bakat saya, ingin mengembangkan bakat saya. Saya dari kampung, setelah lulus SMA, saya ke Bandung, hijrah ke Bandung. Saya tidak ada lain selain ingin cita-cita jadi pelukis. Jadi waktu itu saya mungkin waktu awal ke Bandung saya bingung kemana harus belajar tempat untuk melukis, tapi waktu itu sejalan beberapa bulan, 3 bulan kemudian mungkin saya ada informasi ada tempat di Sanggar Olah Seni. Jadi saya waktu itu saya menuju nyari tempat di Sanggar. Kebetulan pas ketemu dan lihat suasananya dan lihat keseluruhannya dan lihat ada orang-orang lagi melukis, wah itu saya sangat pertama kali saya melihat suasana Sanggar, suasana teman-teman pelukis yang udah di atas saya semua lah gitu. Saya sangat tertarik dan sangat benar-benar terpacu ingin masuk, ingin belajar di situ. Akhirnya besoknya daftar, saya dites, saya diterima. Setelah itu langsung saya fokus belajar di situ sampai tinggal di Sanggar. Selama 2 tahun kurang lebih saya fokus berkarya, fokus melukis, terus sambil ya ada teman-teman yang suka kumpul, teman-teman yang udah senior saya juga suka tanya, suka belajar ke mereka selain ke Patron Yusuf di Sanggar. Ya alhamdulillah setelah itu kan ada orang ini juga ibu-ibu yang belajar di Sanggar. Itu saya waktu itu ada namanya Ibu Tini Toyo. Ibu Tini Toyo itu dia istri jenderal dan suaminya meninggal, terus dia belajar melukis, terus saya sama-sama belajar sama saya di Sanggar. Hanya saya diajak tinggal di tempatnya Ibu Tin di jalan KPAD, di komplek KPAD. Waktu itu saya sempat minta izin ke Pak Tony, hanya diizinin langsung tinggal di Sanggar. Tinggal di Sanggar tuh sekitar 2 tahun. Dan setelah itu saya di Ibu Tin tuh sekitar beberapa bulan, tapi masih belajar saya ke Sanggar. Jadi selama 3 bulan saya bolak-balik. Akhirnya ada kesempatan juga kenal sama seorang namanya Pak Wahyu. Pak Wahyu itu ya bergabung dengan Ibu Hei. Waktu itu bikin studio namanya Studio 66. Ada Pak Kuswa, ada yang lain-lain banyak. Di situ ada alumni ITB, jadi kumpulan dosen-dosen seni rupa dan kumpulan alumni ITB berbagai macam jurusan. Dan saya sekalian kerja dan sekalian belajar di situ. Alhamdulillah dapat kesempatan, dapat dipertemukan dengan apa yang saya inginkan. Memang saya dulu backgroundnya otodidak, saya berusaha ingin belajar sama orang-orang yang udah mapan dan udah secara mapan ke kerjaan, secara mapan ke keseluruhan itu. Dan benar-benar saya sangat bersyukur waktu itu. Dan selama kurang lebih 3 tahun dulu di Jalan Riau itu saya kerja sambil belajar. Jadi saya sambil juga berkarya malamnya, terus saya juga sering pameran bersama gitu. Tapi belum pameran juga. Setelah itu saya kenal dengan Pak Rudi Pranajaya. Pak Rudi itu seniman senior otodidak dan dia juga punya studio, punya tempat. Ya dia tinggal sendiri dan dia butuh teman juga. Waktu itu akhirnya saya tinggal di Pak Rudi juga. Tinggal di Pak Rudi, saya sambil berkarya malamnya, terus siangnya kadang-kadang saya kemana pergi, ada orang yang minta dilukis atau ada bantuan apapun ya saya bantuin. Atau saya sambil belajar ke teman-teman seniman yang lain, ya ada Burini, ada banyak sih di situ. Termasuk Pak Sunarjo juga oke. Saya suka dipanggil bikin es batu, bikin lukisan atau display apapun ya, yang hubungan dengan seni ya saya kerjain gitu. Alhamdulillah saya juga itu
sambil berjalan, sambil terus berkarya, dan akhirnya pameran tunggal waktu itu tahun 2007. Waktu itu saya setelah dari Parodi juga tinggal di Cipahet itu. Ya, waktu di Cipahet itu ya dia di suatu kampung, ada rumah tetangga, ada banyak tetangga, banyak anak-anak bermain. Nah, saya tertarik dengan anak-anak lagi main. Ya anak-anak itu lagi bermain tuh ya bermain aja gitu, nggak ada beban, nggak ada istilahnya kayak nggak ada masalah gitu. Ya saya tertarik dengan anak-anak bermain, saya pengen nyeket anak-anak itu, dan akhirnya saya ngumpulin pelan-pelan. Akhirnya tahun 97 saya bisa pameran tunggal tentang tema figur anak gitu. Jadi ini didukung sama almarhum Pak Reda. Pak Reda tuh ya seniman pelukis senior saya, mungkin sekarang udah almarhum, dan waktu itu dia yang sangat mensupport saya dan benar-benar dia peduli terhadap saya waktu saya tahu di jalan kenal dengan di Riau. Jadi melihat saya di Riau dan itu terus bantu sana bantu sini, Sid kamu harus pameran tunggal gitu, kalau nggak pameran kamu nggak dikenal gitu. Artinya saya tertarik ingin pameran tunggal gitu. Akhirnya disupport dan sampai pameran tunggal tahun 97 di CCF di Pusat Kebudayaan Prancis. Jadi setelah pameran itu saya ada tawaran juga di Galeri Hidayat. Alhamdulillah saya tahun 98 juga pameran juga pameran tunggal di Galeri Hidayat. Jadi sambil diselang-seling dengan pameran bersama, dan akhirnya tahun 98 akhir di Galeri Aftermedia di Jakarta juga pameran. Alhamdulillah jadi setelah di Galeri Hidayat di Bandung, terus akhirnya di Galeri Aftermedia di Jakarta. Setelah itu saya cukup bantu Mas. Akhirnya tahun 99 saya ingin ya waktu itu ada alhamdulillah ada dipertemukan jodoh. Calon istri saya waktu itu tetangganya Pak Tan Renner almarhum. Jadi waktu itu dipertemukan juga, dan mungkin jodoh itu di situ di daerah Cigadung di sini. Ya 99 nikah, dan 99 akhir juga saya sambil menyiapkan pameran, akhirnya pameran tunggal dulu di Galeri Galeri di Jakarta di Hotel Gramelia waktu itu. Dan saya waktu itu awalnya saya bantu Pak Tatang waktu itu, Pak Tatang bantu pameran, saya bantuin supaya, dan akhirnya saya dapat kesempatan juga, saya ditawarin pameran juga. Akhirnya pameran tunggal ya tahun 99 gitu di Galeri Galeri gitu. Jadi ya alhamdulillah setelah itu saya dapat rezeki. Alhamdulillah saya ingin beli rumah, alhamdulillah dapat saya rumah di rumah di sini di Cigadung, yang rumah pertamanya di tahun 2000 ya. Tahun 2000 juga anak saya alhamdulillah anak pertama saya lahir. Jadi alhamdulillah saya dikasih tempat, terus dikasih anak gitu. Alhamdulillah sampai tahun 2001 saya dikasih kesempatan juga untuk workshop berempat. Waktu itu diundang sama Pak Sunario. Workshop berempat itu seniman otodidak semua, ada Irman, ada Dian Sambas, ada Ian Mulyana, dan saya. Jadi alhamdulillah selama 8 bulan saya berkarya, berproses ini mengumpul karya. Setelah terkumpul karya 8 bulan, akhirnya pameran bersama di Galeri Sumarja. Setelah siap karyanya, akhirnya pameran tunggalnya di Selasar Sunario tahun 2002. Alhamdulillah terjual semua, dan rezekinya alhamdulillah saya pakai ngebangun ini. Ya pelan-pelan, jadi dari proses itu ya seiring berjalan, dan setelah saya berdiri bikin membangun studio tahun 2003, 2004 sambil finishing, sambil berkarya, sambil nyiapin pameran yang lain bersama gitu. Terus tahun 2005 saya ada pameran, tahun 2005 ada pameran tunggal juga di Galeri Edwin gitu. Edwin Galeri nawarin pameran tunggal, akhirnya saya tahun 2005 pameran tunggal. Terus sekalian saya ada rezeki beli di rumah yang itu yang
yang sekarang di belakangnya pakai galeri. Tahun 2006 nya tahun kosongnya saya pakai bangun galeri. Terus 2006 juga beli lahan saung ini, dan tahun 2006 saya dapat lahan saung itu, saya jalan-jalan ke tukang antik dapat lumbung padi. Akhirnya dapat lumbung padi itu terus langsung saya beli, dan saya pelan-pelan ngumpulin barang-barang artefak petani sampai sekarang. Jadi, dari tahun 2006 pelan-pelan sampai sekarang saya ngumpulin barang-barang seperti ada pisau, ada segala macam alat-alat tani aja. Jadi ya alhamdulillah sampai terkumpul, dan sampai sekarang berdiri ini ya dari mana-mana alhamdulillah orang bisa mengapresiasi. Dan saya cerita lagi tentang ini perjalanan tahun 2007 saya alhamdulillah saya ditawarin pameran tunggal juga sama Galeri Sumarja. Waktu itu saya tema bapak, figur bapak. Jadi konsep saya itu pertama penghormatan ke bapak, kedua menggali semangat hidupnya, ketiga penghormatan petani. Jadi tiga konsep itu yang saya angkat. Jadi ketika saya melukis bapak ya saya bayangkan perjuangan hidupnya, dan saya sangat menghargai tentang sosok bapak, dan saya juga mencontohkan ke anak, hargailah orang tua. Dan saya juga sekarang udah jadi bapak, dan ya alhamdulillah jadi mudah-mudahan jadi inspirasi buat semua orang. Terus petani juga bukan cuma bapak saya, jadi jutaan petani yang harus dihargai. Jadi ketiga konsep itu yang saya angkat. Jadi alhamdulillah itu juga sampai 2 kali pameran tunggal. Tahun 2010 ada tawaran 2008, 2009, 2010 akhirnya pameran tunggal lagi tentang tema bapak itu. Jadi itu ya saya selama proses sampai 2 tahun waktu itu. Jadi selama waktu proses itu juga saya ada kedatangan orang seniman teater besar yang semacam Adi Petet itu datangnya dia tertarik dengan sosok figur bapak itu, dia sampai merinding katanya dia, terus sampai melihat lukisan bapak tuh dia benar-benar wah ini dalam sekali, ini sangat ini katanya menarik. Akhirnya kalau Pak Didi bisa ngebuka, saya mungkin dengan senang hati, oh iya saya siap loh. Kalau dipercaya saya untuk membuka, saya siap untuk membuka pameran itu. Akhirnya alhamdulillah tahun 2010 pameran tunggal di Jakarta di Galeri Kana waktu itu. Nah setelah itu akhirnya sambil berkarya lagi dengan tema-tema lain, saya pameran bersama sih banyak kan. Terus tahun 2011, 2012, 2013 pameran bersama. Terus 2015 saya dapat kesempatan lagi pameran tunggal waktu tema tentang tokoh-tokoh KA waktu itu. Pameran tunggalnya di Rumah Sakit Melinda waktu itu. Ya alhamdulillah dibuka sama Pak Anies Baswedan waktu itu. Jadi kebetulan Pak Anies waktu sebelum saya kenal udah saya lukis, dan alhamdulillah saya pas begitu kenal udah ini saya pengen minta dibuka sama dia, artinya dia bersedia untuk membuka pameran saya. Dan setelah itu pameran 2015, 2016 pameran bersama, 2017 pameran bersama masih ada beberapa tempat ya. Pameran lucu penting, dan 2020 mungkin akan 2019-2020 kena pandemi ya. Tapi sebelum pandemi juga pameran bersama di sini ada pameran berdua sama Kanan dan Gawe gitu. Itu juga pameran tema bapak juga ya saya tampilkan waktu itu, dan ada instalasi juga. Ya sampai sekarang mungkin itulah terakhir tahun 2020, 2021, 2022 ya pameran bersama paling. Awal saya melukis di kayu itu tahun 2003 saya ada Pak Beni namanya itu kenal. Pak Beni sengaja datang ke sini dan saya awalnya nggak kenal, terus dia tiba-tiba nawarin ke saya, terus dia nawarin kayu, terus akhirnya saya mencoba gitu. Coba kalau barangkali Pak Rosid mau melukis di kayu boleh, nanti saya sediakan kayunya. Akhirnya saya coba, ternyata menarik juga.
enak juga di kayu, karena kebetulan media pensil kan, jadi antara pensil dan kayu itu jadi nyambung, jadi si serat kayunya dan karakter kayunya nggak ketimpah gitu. Dari tahun 2004, 2005, 2006 ya ada itu peresmian pernikahan anaknya. Waktu itu saya ngelukis anaknya juga, anaknya Pak Benny. Jadi saya kado lukisan anaknya Pak Benny di kayu dia. Saya dikasih kayu dan saya lukis gitu. Persiapannya cuma 3 hari, tapi alhamdulillah saya kerjakan. Nah, alhamdulillah saya finish. Terus pas mau acara pernikahan itu, ya lukisan terpajang di samping pelaminan. Tahun 2006 aku dapat lahan itu, terus saya pengen bikin saung. Kebetulan dapat lahan untuk saung tuh bekas lumbung padi waktu itu. Nah, kebetulan memang waktu saya di kampung itu, saya di belakang rumah ada lumbung padi, jadi saya inspirasi dari kampung tuh melekat gitu. Jadi memori masa kecil saya di kampung tuh melekat, dan saya nggak kepikiran yang lain. Saya pingin di belakang studio saya pingin bikin saung. Kebetulan jadi dapat bekas lumbung padi, jadi nyambung. Akhirnya setelah berdiri saung tahun 2006 ya sampai sekarang ngumpulin, jadi mandiri ke saung. Jadi sebelum berdiri saung saya nggak kepikiran bakal ngumpulin barang-barang sebanyak ini gitu. Jadi saung itu jadi sumber inspirasi, sumber energi. Terus barang-barang yang saya kumpulkan tuh barang-barang yang pernah dipakai, ada lisung, ada jublong, ada segala macam gitu. Itu kan yang barang-barang yang orang dulu yang pernah pakai gitu. Jadi itu yang selalu saya menginspirasi saya sampai sekarang. Semua yang singgah ke sini, orang apapun yang bisa menikmati, bisa mengapresiasi. Terutama yang orang-orang kampung, orang-orang ini, karena barang-barang kampung itu ya saya terkumpul di sini, ya terkesan semua. Jadi terus orang-orang yang di kota, orang-orang yang sekarang, anak-anak sekarang walaupun tidak mengalami, tapi sangat mengapresiasi, sangat menghargai. Jadi kenapa saya bikin rumah budaya? Saya mungkin di sini ada studio, ada galeri, ada guest house, ada saung. Jadi dari keseluruhan itu ini namanya rumah budaya. Terus Studio Rosid mungkin lebih kenal Studio Rosid karena saya studio ini energinya dari sini dan berkembang, akhirnya bikin saung, bikin galeri gitu. Akhirnya makanya ada Studio Rosid, ada rumah budaya Rosid. Jadi ya Padepokan juga itu alhamdulillah saya dikasih rezeki dan tempat juga. Terus saya pengen bikin lahan, beli lahan. Terus kebetulan ada kakak Iwan, dia juga sama teman-temannya pengen bikin Padepokan. Akhirnya silakan aja pakai gitu. Selagi saya belum pakai, itu manfaatkan aja. Jadi alhamdulillah udah berjalan 8 tahun mungkin ya Padepokan ini. Jadi ya sampai sekarang gitu. Jadi alhamdulillah saya ingin bermanfaat aja semua apa yang saya miliki, apa yang saya ini dari hasil keringat saya, dari hasil melukis, dari seni untuk seni. Jadi ada manfaatnya buat semua orang, buat kesenian apapun gitu. Saya masuk kota wisata kota Bandung juga ini. Jadi selain Saung Gurjo ada Studio Rosid, ada Batik Komar, ada lain-lain gitu. Jadi alhamdulillah jadi studio saya dan galeri saya dan rumah budaya Rosid itu jadi bagian dari apresiasi seni budaya kota Bandung gitu.